Baik, kita mulai perkuliahan di bioteknologi dasar ini. Ini sesi pertama, kita belajar untuk tahun pertama kalian berkuliah di program studi bioteknologi, maka ini adalah keilmuan dasar yang harus kalian kuasai ya. Kita pelajari bersama, maka sesi pertama ini saya akan pelajarkan, menyampaikan pada kalian bagaimana kontrak pembelajaran, pengenalan dari RPS dan sejarah perkembangan bioteknologi. Ya, ya ini adalah dosen pengampu kalian. Dengan nomor ini, dengan nomor induk saya dan email saya, silakan boleh dicatat. Oke, dan ini adalah topik-topik sebelum UTS. Sesi pertama kita masuk ke dalam kontrak pembelajaran dan kemudian sejarah perkembangan bioteknologi. Kemudian nanti kita akan belajar ruang lingkup dan cabang keilmuan di bioteknologi, peran bioteknologi bagi kehidupan dan alam semesta, mikroba dalam bioteknologi, perkembangan bioteknologi kedokteran, perkembangan bioteknologi pangan, dan teknik dasar laboratorium bioteknologi. Karena program studi bioteknologi ini sangat kental sekali dengan dasar keterampilan di laboratorium ya. Itu yang harus kalian kuasai ya, karena sebagian besar mata kuliah kita adalah mata kuliah yang berpraktikum. Baru nanti pertemuan ke-8 kita akan ujian tengah semester. Namun untuk penilaian tidak hanya sekedar keaktifan kalian di dalam kelas ya, tapi juga yang perlu kalian perhatikan adalah bagaimana kalian bisa menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan ya, yang nanti saya berikan. Oke. Dan ini adalah sesi ke-8, bagaimana bioetika dalam bioteknologi, kemudian biodiversitas, eh, kepentingannya untuk bioteknologi, bioinformatika dalam bioteknologi, pengantar teknologi nano, bioproses dalam bioteknologi dan teknologi rekayasa genetika, kemudian peraturan dan kebijakan pemerintah dan produk rekayasa genetika, baru kita ujian akhir semester. Nah, buku referensi ini bisa kalian temukan di beberapa toko buku, ya. Mungkin ada yang lebih terbaharukan lagi, ya. Bioteknologi eh, di ini ada dari Freddy Z, Bioteknologi Literasi Nusantara. Ya, bisa kalian pelajari. Kemudian dan mungkin juga bisa kalian baca beberapa artikel-artikel dari riset-riset hasil penemuan di bidang bioteknologi ya. Nah, kemampuan akhir yang diharapkan adalah kompetensi utamanya, diharapkan kalian mampu memahami, menjelaskan serta menerapkan konsep bioteknologi pada bidang keilmuan bioteknologi serta penunjang pemahaman bidang keilmuan sains lainnya. Nah, subkompetensinya atau capaian pembelajaran penunjangnya adalah mampu menerapkan konsep-konsep bioteknologi dasar dalam bidang keilmuan, bioteknologi pangan, dan kedokteran, kemudian mampu mendemonstrasikan pengkajian ilmu bioteknologi dasar pada bidang ilmu bioteknologi pangan dan kedokteran, dan mampu melakukan pengkajian berbagai masalah dalam bioteknologi dasar di bidang bioteknologi pangan dan kedokteran. Ya. Baik, kita mulai ya. Bagaimana bioteknologi itu sebagai sains terapan. Bioteknologi pengertiannya adalah bios itu adalah hidup dan teknos itu adalah alat dan logos itu adalah ilmu. Sehingga ini adalah satu ilmu yang membahas eh, tentang kehidupan berdasarkan materi-materi yang kita miliki, materi-materi kehidupan mikroorganisme yang ada di sekitar kita, ya, sehingga menjadi satu produk yang bermanfaat bagi kehidupan kita, ya. Nah, ada beberapa pengertian bioteknologi. Menurut Konsorsium Bioteknologi Indonesia, bioteknologi adalah penerapan keilmuan sains dengan teknologi dengan memanfaatkan organisme hidup untuk menghasilkan barang atau jasa. Kemudian dari OECD tahun 1982, penerapan prinsip ilmu pengetahuan dan kerekayasaan untuk penanganan dan pengolahan bahan alam dengan bantuan agen biologis untuk menghasilkan bahan dan jasa. Kemudian dari EFB, perpaduan bioteknologi adalah perpaduan keilmuan biologi, kimia, mikrobiologi, genetika, bioinformatika, dan ilmu keteknikan dengan bantuan mikroba, jaringan organisme yang lebih tinggi dalam penerapannya secara teknologis dan industri. Dan menurut Primrose tahun 1987,
Bioteknologi merupakan eksploitasi komersial organisme hidup atau komponennya seperti enzim dan senyawa hidup. Jadi pada intinya sebetulnya memiliki prinsip dasar yang sama ya. Memanfaatkan makhluk hidup, memanfaatkan komponen-komponen dalam makhluk hidup dengan dengan adanya rekayasa dan adanya penunjang berupa peralatan ya dan ke teknologi sehingga menghasilkan satu produk ya yang bermanfaat bagi kehidupan atau bagi industri. Ya, sejarah perkembangan bioteknologi itu sebetulnya dimulai sebelum abad ke-15 ya, ke-15 Masehi. Jadi perkembangan ini sudah sangat lama dan periode ini sebetulnya sudah ada teknologi pembuatan minuman bir atau anggur yang difermentasi ya menggunakan ragi. Itu tahun 6000 sebelum Masehi, maka sangat sudah lama sekali sebelum ilmu bioteknologi ini ya. Dan mengembangkan roti dengan ragi itu sudah tahun dari 4000 sebelum Masehi dan memanfaatkan ganggang sebagai sumber makanan yang sudah dilakukan oleh bangsa Aztec ya tahun 1500 sebelum Masehi. Dan inilah sejarah perkembangan bioteknologi secara keseluruhan dari tahun 3000 sebelum Masehi sampai 1893 dari minuman alkohol dengan menggunakan teknologi fermentasi, kemudian eh, adanya penemuan sel oleh Robert Hooke melalui mikroskop sederhana yang akan menunjang bagaimana komponen mikroorganisme, bagaimana sebenarnya morfologi dari mikroorganisme atau sel. Kemudian penemuan sel Hamir oleh Anthony van Leeuwenhoek tahun 1680. Kemudian baru ini adalah satu penemuan yang sangat luar biasa, adanya konsep pewarisan sifat oleh Gregor Mendel yang sebagai dasar genetika, dan kemudian temukannya fermentasi asam laktat oleh Alois Pasteur, dan Robert Koch menciptakan teknologi kultur bakteri tahun 1893. Kemudian tahun 1917, istilah bioteknologi untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh Karl Ereky, seorang insinyur Hungaria, dan Fred Griffith menemukan konsep transformasi, bagaimana ditransformasi sel-sel bakteri ini ke sel lainnya. Kemudian tahun 1943 ditemukannya penisilin dari kapang Penicillium notatum, kemudian diproduksi dalam skala industri sebagai antibiotik. Dan Watson and Crick menemukan struktur tiga dimensi DNA. Kemudian Boyer dan Cohen memaparkan teknologi DNA rekombinan. Ini juga suatu penemuan yang sangat luar biasa ya, spektakuler di zamannya. Kemudian adanya penemuan cloning domba Woli, dan ini memang penemuan-penemuan ini dari tahun 1943 sampai 1997 ini eh, menunjukkan perkembangan yang signifikan ya sejak ditemukannya struktur DNA. Kemudian tahun 1998 masuklah tanaman hasil transgenik ke Indonesia. Ya. Eh, jadi oleh karena itu bioteknologi ini maaf, ya kalau kita runut bahwa sebenarnya flowchart dari bioteknologi ini kita buat skema bahwa input dasarnya dari bioteknologi ini adalah berbagai macam bahan dasar raw material yang ada di sekitar kita ya, bahan-bahan alam yang bisa kita manfaatkan, kemudian diproses penguraian oleh agen hayati atau mikroba, kemudian outputnya akan menghasilkan alkohol, enzim atau antibiotik hormon ya untuk pengolahan yang akan bermanfaat untuk pengolahan limbah atau bahan-bahan industri lainnya ya. Dan ini adalah macam-macam kegunaan bioteknologi, tidak hanya membuat bir, bahan roti, atau pengolahan limbah, tapi bisa bermanfaat untuk pembuatan antibiotik, ya, kemudian membuat bahan bakar baru, ya, yang terbarukan. Nah, bagaimana dengan bioteknologi saat ini, ya? Nah, ada produk transgenik tanaman dan hewan yang sudah masuk ke Indonesia dan ini juga dikembangkan ya, diteliti di orang Indonesia sendiri dan di beberapa negara lainnya. Kemudian ditemukannya juga bagaimana next generation sequencing ya, alat-alat NGS yang bisa membaca sekuen basa DNA secara akurasi dan tepat ya dalam waktu yang sangat singkat dengan sampel yang sangat besar. Kemudian dikembangkanlah teknologi stem cell, terapi gen antibodi monoklonal sebagai pengembangan obat dan terapi di bidang kedokteran, dan yang terbarukan adalah gene editing ya, gene editing dengan teknologi CRISPR-Cas9 yang sekarang sudah berubah banyak lagi berkembang ya. Teknologi dalam mengedit genom dalam perbaikan genetik.
Nah, pengelompokan bioteknologi sebetulnya ada bioteknologi konvensional dan ada bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional bagaimana kita menggunakan makhluk hidup secara langsung. Kalau bioteknologi modern tidak menggunakan langsung makhluk hidupnya, tapi kita menggunakan beberapa komponen yang dibutuhkan. Apakah DNA-nya, proteinnya, enzimnya, gitu ya. Dan BTL konvensional biasanya tidak menggunakan metode ilmiah. Orang bisa saja dengan langsung membuat satu produk dengan menggunakan bahan ragi. Tapi kalau bioteknologi modern itu menggunakan prinsip ilmiah. Ada runutan metode ilmiah yang digunakan dalam menghasilkan bioteknologi produk-produk di bidang bioteknologi modern. Ya. Dan ini adalah biasanya keterampilan bioteknologi konvensional itu diturunkan dari satu generasi ke generasi yang lain. Tapi bioteknologi modern itu dianalisis kembali, diuji lagi, dikaji lagi ya, secara mendalam, kemudian dikembangkan menjadi satu produk yang lebih baik lagi. Dan bioteknologi konvensional biasanya tidak diproduksi secara massal, biasanya skala rumah ya, industri yang sangat kecil. Tapi kalau bioteknologi modern bisa diproduksi secara massal dan karena ini juga harus steril biasanya ya. Seperti produk insulin, antibiotik, vaksin itu adalah produk-produk bioteknologi modern yang harus dilakukan secara steril. Nah, metode bioteknologi ada beberapa banyak ya, banyak sekali produk konvensional, terutama banyaknya adalah di bidang pangan dan kemudian juga pupuk ya, pupuk kemudian makanan ternak ya. Seperti tempe itu kita bisa fermentasi dengan menggunakan Rhizopus oryzae dengan bahan makanannya adalah kacang kedelai. Kecap juga dari kedelai, keju itu dari bahannya susu, yogurt juga dari susu. Kalau keju menggunakan Penicillium camembert, kalau susu menggunakan Lactobacillus bulgaris dan roti dengan bahannya gandum, Saccharomyces cerevisiae. Nata de coco itu dari air kelapa, Acetobacter psyllinum. Tape bahan dasarnya singkong, Saccharomyces cerevisiae. Dan berempedak juga itu dari Saccharomyces cerevisiae. Oncom dari Nerospora crassa dari kacang tanah dan anggur menggunakan Saccharomyces ellipsoides. Nah, untuk bahan bioteknologi modern ini kita menggunakan teknologi salah satunya adalah kultur jaringan atau genetical modifying gene ya. Genetical modifying of plants ya salah satunya bagaimana kita bisa memodifikasi genetik-genetik yang kita butuhkan atau genetik-genetik yang tidak bermanfaat kita tutup ekspresinya sehingga menghasilkan tanaman yang kualitasnya baik. Misalnya tanaman hama warang. Atau kultur jaringan kita ingin banyak tanaman cukup dengan mengambil sedikit bagian dari tanaman kemudian kita kultur jaringan flame-nya ya. Kemudian kita ambil salah satu embrionya yang sudah hasil kultur dan kita tanamkan di media, kemudian akan menjadi tumbuh menjadi satu tanaman individu baru. Ya. Nah, beberapa contoh produk bioteknologi modern adalah nama produknya interferon. Kegunaannya adalah melawan infeksi, meningkatkan sistem kekebalan. Ini bisa kita untuk gunakan untuk terapi pada penderita-penderita penyakit infeksius atau degeneratif ya yang akan meningkatkan sistem kekebalan. Kemudian insulin ini bisa digunakan pada penderita diabetes mellitus untuk mengontrol gula darah. Vaksin tentu saja ini kita gunakan tidak hanya pada penderita penyakit infeksius juga pada penderita penyakit kanker. Penicillium ini kegunaannya adalah sebagai antibiotik melawan infeksi karena bakteri atau jamur. Dan kemudian hormon pertumbuhan ini melawan kekerdilan untuk penyembuhan dan beta endorfin ini berperan dalam mengurangi rasa sakit. Ya. Dan aktivator plasminogen melarutkan darah full, mencegah stroke. Kemudian interleukin 2 mengaktifkan sistem kekebalan dan antibodi monoklonal menyerang atau membunuh sel tumor atau kanker. Dan enzim ini meningkatkan reaksi atau biokatalisator untuk keperluan manusia atau maupun industri ya, bisa untuk makanan dan industri lainnya. Bioteknologi konvensional itu biasanya memang harganya lebih murah. Kalau eh, bioteknologi kekurangannya ya, kelebihannya harganya murah, kekurangannya adalah produksinya memerlukan waktu yang lebih lama. Kemudian teknologinya lebih sederhana sehingga semua orang cenderung untuk bisa melakukannya, tapi tidak sangat sulit ya mengatasi ketidaksesuaian genetik yang kadang muncul terjadinya mutasi-mutasi.
Ya, sistem yang dimilikinya memang sudah mapan kelebihannya, tapi sulit untuk diprediksi. Kalau bioteknologi modern, kelebihannya adalah ketidaksesuaian genetik mudah diatasi, tapi harganya sangat mahal. Ya, dan hasil dapat diprediksi, tapi kekurangannya diperlukan teknologi canggih yang sangat harga peralatannya sangat mahal. Kelebihannya kualitas dapat ditingkatkan, namun sistem yang dimiliki masih eh, baru dan perlu pengkajian lebih lanjut. Beberapa teknologi dalam bioteknologi modern adalah fermentasi, analisis genetik, seleksi dan pemuliaan tanaman, analisis DNA, kultur sel dan jaringan, rekayasa genetika atau DNA rekombinan. Ya, fermentasi ini bisa menggunakan mikroba untuk mengubah suatu senyawa seperti pati atau gula menjadi senyawa lain yang digunakan di bioteknologi konvensional, industri farmasi, biopulping, bahan bakar atau bioplastik. Dan ini adalah bagaimana apa namanya tahapan dalam proses fermentasi di bidang industri ya. Bisa menghasilkan beberapa bioenergi, enzim dan senyawa aktif ya. Dan untuk analisis genetika kita harus mempelajari dulu sifat karakter gen yang diwariskan dari generasi ke generasi, interaksi antar gen dan lingkungan sehingga menghasilkan suatu sifat yang bisa kita gunakan untuk menghasilkan obat-obatan baru atau bermanfaat di bidang pertanian dan menghasilkan produk pangan baru. Seleksi dan pemuliaan di dalam tanaman atau hewan ternak, ya kita bisa lakukan dengan manipulasi mikroba, tanaman atau hewan, dan pemilihan individu atau populasi yang diinginkan sebagai stok genetik untuk perbaikan generasi baru, digunakan di bioteknologi konvensional, produksi bahan pangan, dan bioplastik. Dan analisis DNA, bisa bisa pelajari DNA melalui PCR, Reduction Fragment Length Polymorphism, RPLP mapping, mendeteksi keberadaan suatu gen di dalam genom DNA. Dapat digunakan untuk analisis keanekaragaman genetik, diagnosis suatu penyakit, konseling genetik, dan terapi gen. Dan kultur jaringan ini bisa dilakukan kultur jaringan tanaman atau hewan ya secara in vivo karena tanaman punya sifat totipotensi tanaman. Jadi kalau dikultur dan ambil bagian tanamannya, kita akan menghasilkan individu baru. Dan keuntungannya sifat tanaman sesuai dengan induknya, sesuai dengan harapan. Perbanyakan tanaman bisa lebih cepat dan dapat diekspor melalui proses karantina karena tanaman sekultur in vitro bebas penyakit. Nah, ini adalah proses bagaimana dilakukan kultur jaringan. Nanti kalian akan mendapatkan mata kuliah tersendiri. Dan ini adalah bagaimana langkah-langkah dilakukannya rekayasa genetika ya. Kita ambil mana gen-gen yang kita harapkan ya, kemudian kita masukkan restriksi gen terlebih dahulu baru kita masukkan ke dalam plasmid ya, dan kita rekombinan dalam plasmid. Setelah itu baru dimasukkan ke dalam E. coli dan kita tumbuhkan dan kita bisa masukkan ke dalam sel tanaman atau hewan. Tujuan rekayasa genetika adalah melakukan studi tentang struktur dan fungsi gen, dilakukan analisis gen dulu, amplifikasi produk gen dalam keadaan murni, kemudian peningkatan strain, ya, kita menghasilkan bibit unggul. Rekayasa genetika memberikan kontribusi yang substansial bagi penelitian di berbagai bidang, bisa meningkatkan produk bahan makanan, obat-obatan, diagnosis penyakit, perbaikan produksi, proses industri, dan mengatasi polusi lingkungan. Demikian ya pertemuan pertama untuk sebagai dasar mengenai bioteknologi dasar. Ya, nanti kita lanjutkan di pertemuan kedua. Terima kasih.